Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang pertama kami dari kelompok C dengan beranggota 6 orang anggota. Yang pertama ada Farisa Aiba Putri, Renzi Hadianto yang kedua, yang ketiga ada Nur Aziza, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Ikhwan Maulana Faizin, yang kelima ada Emi Fatihawati, dan yang keenam ada Anissa Mutahar. Oke kawan-kawan, untuk kali ini kami dari kelompok C akan menyampaikan materi tentang pemikiran ekonomi mazhab Fisiokrat. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Farisa Aiba Putri ya. Silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pemikiran ekonomi dari aliran Fisikorat. Di sini ada tokoh aliran Fisikorat. Yang pertama Francois Quesnay 1694 sampai 1774. Yang kedua Jacques Turgot 1727 sampai dengan 1781. Lanjut. Sebelum masuk ke tokoh, kita akan mendefinisikannya dulu. Definisi istilah Fisikorat berasal dari kekuasaan. Secara harfiah berarti supremasi alam, yang artinya percaya bahwa daya alam adalah sumber dari kekayaan. Kaum Fisikorat percaya bahwa alam diciptakan Tuhan penuh keselarasan dan keharmonisan. Kaum Fisikorat ini percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmonis tersebut. Dengan demikian, setiap tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. 3 alasan menjadikan makna Fisikorat terkenal. Yang pertama, menganggap teorinya bersifat objektif ilmiah atau menyeluruh dan lengkap. Yang kedua, mengenalkan istilah laissez-faire. Yang ketiga, konsep pendapatan nasional dan bagaimana distribusikan. Makna Fisikorat tumbuh sebagai kritik terhadap pemikiran ekonomi merkantilis. Tokoh pemikir yang paling terkenal pada masa ini adalah Francois Quesnay, seorang dokter ilmu bedah Prancis yang pernah menjadi dokter pribadi 15 Raja Louis, juga dokter kepercayaan Seli Raja. Madame de Pompadour, buku Quesnay yang berjudul Tableau Économique adalah usaha pertama pembuatan model matematika terhadap seluruh aspek ekonomi dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan antara bagian ekonomi tersebut. Dalam buku tersebut, Quesnay memulai dengan asumsi bahwa ekonomi dapat digambarkan ke dalam 3 kelas atau sektor yang berbeda. Yang pertama, pertanian yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan bangunan serta alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Sektor manufaktur termasuk juga sektor jasa karena bertanggung jawab untuk memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional. Yang ketiga, kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim atau surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Biaya sewa ini merepresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah, dan pandangan ini dikenal dengan teori sewa Fisikorat. Lanjut. Ada 4 kelas masyarakat. Yang pertama, ada kelas masyarakat produktif. Yang kedua, ada kelas tuan tanah. Yang ketiga, ada kelas yang tidak produktif atau steril terdiri dari saudagar dan pengrajin. Yang keempat, adanya kelas masyarakat, buruh atau labor yang menerima upah dan gaji dari tenaganya. Selanjutnya akan
dijelaskan oleh Nur Hajijah. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Farisa. Kelas produktif terdiri dari petani, peladang, dan mereka yang bergerak pada bidang pertambangan. Bagi kaum fisiokrat, mereka sesungguhnya pahlawan kemakmuran, bukan kaum saudagar yang justru ke dalam kelas steril tidak produktif. Bagi Quesnay, hukum ekonomi yang berkesungguhan yang menjadikan alam dalam hal ini tanah sebagai satu-satunya sumber kemakmuran. Sistem Quesnay tentang ekonomi politik diiringi dengan ekonomi Chiu pada tahun 1758. Sistem itu digambarkan dalam sebuah hubungan kelas yang berbeda ekonomi dan sektor masyarakat dan aliran pembayaran mereka. Selanjutnya ada tokoh Anne Robert Jacques Turgot, adalah seorang filsuf Prancis yang sangat berpengaruh dalam pemikiran Adam Smith. Dia lahir di Paris pada tanggal 10 Mei 1727 dan meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 1781. Dia merupakan seorang ekonom dan negarawan asal Prancis. Pada awalnya dianggap sebagai seorang fisiokrat, tetapi hingga saat ini dia dikenal sebagai advokat ekonomi liberalisme. Ia adalah anak bungsu dari Michael Etienne Turgot, juragan dagang dari Paris, dan Madeleine Francois Martineau de Bretignolles, dan dari keluarga Norman. Ia menempuh pendidikan di gereja dan di Sorbonne, kemudian lulus pada tahun 1749. Ia menyampaikan dua disertai berbahasa Latin yang populer, On the Benefits which the Christian religion has conferred on mankind dan On the historical progress of the human mind. Satu-satunya karya yang merupakan pertanda ketertarikannya dalam dunia ekonomi adalah sebuah karya tulis tentang uang pada tahun 1749 yang ia tulis kepada rekan sejawatnya sesama mahasiswa. Dalam papernya, ia menyangkal pendapat Jean Terrasson yang membela sistem John Law, yaitu Reflection on the Formation and Distribution of Wealth pada tahun 1766. Turgot adalah pendukung perdagangan bebas dan laissez-faire. Pernah menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Louis pada tahun 16. Dia merupakan serikat kerja Guild yang menghapus semua larangan perdagangan gandum dan mempertahankan anggaran berimbang. Sebagai fisiokrat, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Tetapi Reflection menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian, bahkan melebihi Smith dalam banyak hal. Karya ekonominya yang terang ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital, dan suku bunga, dan peran entrepreneur kapitalis dalam ekonomi kompetitif. Dia mendeskripsikan hukum pendapatan yang berkurang yang kelak dipopulerkan oleh Malthus do Ricardo. Turgot adalah pendukung perdagangan bebas dan laissez-faire, pernah menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Louis pada abad ke-16. Sebagai fisiokrat, Turgot membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi, tetapi menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian, bahkan melebihi Smith dalam banyak hal. Turgot memberikan dorongan agar usaha pertanian dapat ditingkatkan. Sumbangan pemikiran yang sangat berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi tersebut itu antara lain adalah teori pembentukan modal. Pada dasarnya, teori Turgot bertolak pada urusan pertanian. Nilai tambah yang pada hakikatnya merupakan awal pembentukan modal masyarakat. Nilai tambah tersebut berasal dari laba pengusaha dan sewa tanah. Yang kedua, ada teori hukum hasil lebih yang makin berkurang. Tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian ada batasnya. Menurut pengamatan Turgot, jika sebidang tanah terus-menerus ditambahkan modal, mulai titik tertentu akan memperoleh hasil yang makin berkurang.
Gejala tersebut kemudian dirumuskan menjadi the law of diminishing returns, yaitu hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Sekian penjelasan dari materi mazhab Fisiokrat. Saya kembalikan kepada M. Ikhwan. Oke, lanjut kembali untuk kawan-kawan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang disampaikan? Izin bertanya, Bang. Silakan, Kak. Saya ingin bertanya, ada 3 hal yang membuat kaum Fisiokrat terkenal, dan jelaskan apa saja 3 hal tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama ada lagi, pertanyaan kedua dari kawan-kawan. Saya akan bertanya, Bang. Dalam sumbangan pemikiran ahli Fisiokrat lain, yaitu Jacques Turgot mempunyai 2 sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi, apa saja? Sekian, Bang. Oke, baik. Ada lagi? Dari kawan-kawan? Izin bertanya. Silakan. Siapakah tokoh yang pendukung perdagangan bebas dan pernah menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Louis XVI? Mas. Oke. Cukup dengan 3 pertanyaan atau ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya kembali? Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin pertanyaan bisa dijawab oleh rekan-rekan saya. Untuk yang pertama mungkin akan dijawab oleh Nur Hajijah. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Emi Fatriawati. Bentar ya, teman-teman. Pertanyaan dari Emi adalah, ada 3 hal yang membuat kaum Fisiokrat terkenal dan jelaskan apa saja 3 hal tersebut. Yang pertama, pengikut aliran Fisiokrat menganggap bahwa teori yang mereka bangun adalah teori yang bersifat objektif dan ilmiah, dan berhasil menyusun suatu pandangan tentang tata ekonomi yang menyeluruh dan lengkap. Yang kedua, ada aliran ini mencetuskan istilah laissez-faire yang sampai saat ini masih menjadi bahkan kajian yang menarik memberi corak bagi para ekonomi klasik. Yang ketiga, kajian yang mereka cetuskan menjadi dasar analisis makro yang mencoba menjawab dari mana datangnya pendapatan nasional dan bagaimana pendapatan itu dibagikan di antara anggota masyarakat. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rensi akan dijawab oleh Farisa. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rensi tentang sumbangan pemikiran ahli Fisiokrat yang Jacques Turgot yang mempunyai 2 sumbangan utama terhadap pemikiran ekonomi apa saja. Yang pertama ada teori uang sebagai tabir dan yang kedua ada teori fruktifikasi. Terima kasih. Oke, di sini juga saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Al-Mutahar. Siapakah tokoh yang mendukung perdagangan bebas dan pernah menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintah Louis XVI? Yang seperti saya tadi jelaskan, dia adalah Anne Robert Jacques Turgot. Baik. Oke, dari 3 pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan? Moderator izin bertanya kembali. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan siapa yang diuntungkan dalam mazhab Fisiokrat ini. Terima kasih. Baik,
Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anissa. Siapa yang diuntungkan dalam mazhab Fisikorat ya? Yang diuntungkan dalam mazhab Fisikorat yaitu buruh. Corbett menekan upah buruh melalui penurunan harga gandum yang dilakukan dengan melarang ekspor hasil pertanian itu. Sebaliknya, Fisikorat juga justru berupaya untuk menaikkan harga hasil pertanian tersebut karena Pauper Paisen, Pauper Roy, Fisikorat berpendapat bahwa karena para buruh itu menerima upah yang besarnya sama dengan biaya untuk hidup, maka upah mereka akan naik jika harga gandum naik. Menurut mereka, tingginya tingkat harga tidak ada artinya bagi kesejahteraan kaum buruh. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, apakah ada tambahan lagi dari kawan-kawan? Oke, jika tidak ada, untuk pemaparan materi tentang mazhab Fiokrat kita sudah sudahi sampai di sini. Mungkin jika ada yang kurang jelas atau yang kurang bisa dipahami, boleh ditanyain dengan kawan-kawannya. Sekian pemaparan materi untuk malam ini. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Waalaikumsalam.